akan ada TKI, kita sepakat menolak. Tapi jangan lagi ada TKI yang sembunyi-sembunyi masuk. Yang ini yang kita khawatirkan. Ternyata Luhut sempat rayu Bupati Konawe terima 500 TKA Cina dan diancam bila tidak mau. Kita harus berikan penalti. Kalau kau lakukan begini, kita panis begini. Aktivis Sultra mengatakan, kami siap perang terbuka jika TKA Cina tetap memaksa masuk. Nanti lagi kita main kasar, kita dilaporkan lagi bahwa kita acara kebencian, apa deh. Saya selalu melihat kepentingan nasional. Nah, kok kita itu ribut, mereka itu lagi di karantina, kok sekarang mungkin karantinanya sudah selesai, saya nggak tahu. Saya sudah menyuruh sampai di Cina menerima bantuan, tapi sampai sekarang nggak ada juga bantuannya dari perusahaan itu. Bagaimana? Kapalnya sudah pulang ke Cina belum? Menko Maritim katakan sudah care, apa yang kau minta kita siapkan. Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada yang diterima bantuan. Bagaimana kita ini? Tidak ada. Saya hanya meluruskan berita karena sama juga ditwist juga oleh media beritanya. Nah, oleh Menteri Kumham kita duduk diluruskan berita itu. Nggak ada yang salah di situ. Saya juga nggak belain, ngapain saya bela-bela yang nggak perlu. Kita akan menjaga peradaban perubahan. Karena pemuda itu dikenal sebagai agent of change, agent of control sosial politik, iron stock, and moral force. Jika Bapak Luhut pintar panjang inilah bukti nyatanya pemimpin kita ini pemimpin juga. Ternyata Luhut sempat rayu Bupati Konawe terima 500 TKA Cina dan diancam bila tidak mau. Aktivis Sultra mengatakan, kami siap perang terbuka jika TKA Cina tetap memaksa masuk. Akhir pekan ini, publik Indonesia digegerkan dengan kabar rencana masuknya 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Konawe, Sulawesi Tenggara atau Sultra. Kabar tersebut lantas menyita semua orang karena waktu kedatangan mereka di masa pandemi COVID-19. Tak sedikit yang mengaitkan rencana kedatangan 500 TKA Cina ini dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marvel, Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Namun, dugaan publik itu dibantah dengan keras oleh juru bicara Kemenko Marvel, Jody Rahadi, bahwa tidak ada kaitan antara Luhut dengan ratusan pekerja Cina itu. Namun penjelasan Jody Rahadi itu dipatahkan oleh Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa saat hadir di acara Apa Kabar Indonesia Pagi di salah satu TV swasta beberapa waktu kemarin. Dalam penjelasannya, ia mengakui Menteri Luhut janji akan memenuhi apa-apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Dan bila tidak mau, maka Kabupaten Konawe tidak akan mendapatkan bantuan masalah penanganan COVID-19. Menko Maritim mengatakan, sudah care, apa yang kau minta kita siapkan. Kata Kerry dalam pemaparannya. Dan tak sampai di situ, Kerry pun mengakui janji yang disampaikan oleh Luhut hingga kini belum terrealisasi. Tapi kenyataannya, sampai saat ini belum ada terima bantuan. Begitulah dikatakan Kerry. Kerry menjelaskan, kabar soal rencana kedatangan 500 TKA Cina ini diketahui dari pekerja pers bahwa akan ada TKA yang masuk ke Konawe. Sebenarnya informasi ini didengar dari wartawan bahwa akan ada tenaga asing yang akan masuk. Namun, Kerry tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk menolak rencana masuknya ratusan pekerja dari negeri tirai bambu itu. Penolakan Kerry ini lebih pada kekhawatiran adanya penyebaran COVID-19 di daerah Konawe. Dia sebagai bupati menolak karena dia sudah sepakat bahwasanya dengan COVID-19, Corona diselesaikan dulu, baru masuk tenaga asing. Sehingga karena hal ini akan mempengaruhi kondisi di daerah mereka. Meski begitu, Kerry juga mengetahui dirinya tidak punya kuasa penuh untuk menghentikan rencana masuknya TKA Cina itu. Tetapi jika memang pemerintah pusat tidak mau membicarakan bagaimana baiknya, tidak ada persoalan kalau sudah pemerintah pusat. Tetapi yang saat ini diharapkan adalah betul-betul TKA yang masuk ke Kabupaten Konawe steril daripada Corona. Dan mungkin Kerry juga akan berbicara dengan Pak Gubernur bagaimana nanti teknis. Polemik isu kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina kian bergulir. Terlepas dari sejumlah aleg DPRD Provinsi Sultra yang sepakat menolak. Kecaman penolakan santer di kalangan aktivis Ornop atau organisasi non-politik Sultra. Salah satunya datang dari mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kota Kendari, Bram Barakatino. Aktivis pegiat lingkungan hidup itu mengungkapkan, terlepas dari jadi atau tidaknya TKA asal Cina dengan jumlah 500 orang itu berhasil masuk Sultra ataupun tidak,
Niat datang saja sudah sangat melecehkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Tidak usah masuk. Hanya niatan datang saja sudah sangat melecehkan. Dan kita tahu bersama, di tengah situasi bangsa kita sedang pilu-piluhnya tenggelam dalam duka bencana pandemi COVID-19, pemerintah malah membuka ruang terkait kedatangan TKA Cina itu. Hal ini sangat keterlaluan. Begitulah kata pria yang akrab disapa Bram itu saat dijumpai di sela-sela kesibukannya pada Kamis 30 April. Terlebih, Ketua Asosiasi Kompleks Perdagangan Mantan Pasar Panjang Kendari itu, situasi yang mulai tidak baik-baik saja ketika pemerintah memaksakan karantina seluruh rakyat, membatasi ruang gerak dan aktivitas sosial. Diam-diam ada warga asing yang mau dimasukkan ke Indonesia. Di mana kondisi ini sulit menjelaskan sikap pemerintah yang super sibuk dengan COVID-19 dengan pembatasan aktivitas sosial sana-sini benar-benar karena sikap peduli kemanusiaan. Sebab kondisi saat ini jika dikaitkan dengan adanya masuknya TKA Cina 500 orang sangatlah kontras. Dan dia merasa khawatir kesibukan COVID-19 ini mulai ditumpangi kepentingan kotor yang bertujuan mengamankan gerak bisnis segelintir elit politik. Menindaklanjuti keterkaitan akan masuknya TKA asal Cina ini, Bram mempersiapkan gerak massa besar-besaran dan program kampanye publik dengan mosi tidak percaya terhadap PSBB dan social distancing. Dia memiliki pengalaman yang cukup berurusan dengan TKA Cina. 2016 lalu, dia hampir dipenjara buntut aksi massa yang sempat memblokade TKA Cina tujuan IMIP Morowali. Dan saat ini dia masih dengan kemarahan yang sama. Soal moral, dan hal ini soal harga diri. Bram juga menekankan Kakanwil Hukum dan HAM Sultra, khususnya Divisi Keimigrasian serta Imigrasi Kelas 1A Kota Kendari, enggan menganggap remeh persoalan ini. Sebab menurutnya, masyarakat sewaktu-waktu bisa saja jenuh dengan kesabaran dan berganti beringas akibat sikap tebang pilih seperti ini. Untuk diketahui, kabar akan masuknya TKA ini sudah beredar luas di masyarakat. Kecaman penolakan secara tegas digalakkan oleh berbagai elemen. Dan tak mau ketinggalan, pucuk pimpinan daerah yakni Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan menolak. Kemudian pada Rabu kemarin, DPRD melalui rapat paripurna memutuskan menolak masuknya TKA di bumi Anoa. Semua sudah sepakat menolak, tinggal bagaimana ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merespon hal tersebut. Tolak 500 TKA Cina. Ketua DPRD Sultra bakal demo. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra, Abdurrahman Saleh bakal memimpin demonstrasi menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA dari Cina. Hal itu akan dilakukannya jika pemerintah pusat benar-benar mendatangkan TKA Cina di tengah wabah corona. Dan jika hal ini tetap dipaksakan datang, intelijen akan mengawasi kapan datangnya. Dan pihaknya juga akan memimpin langsung demonstrasi, sehingga hal ini bisa menjadi sejarah yang bisa dikenang sampai 2024. Demikian dikatakan Abdurrahman mengutip Antara pada Kamis 30 April kemarin. Abdurrahman menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda wabah virus corona atau COVID-19, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, kata Abdurrahman, lebih baik tidak mendatangkan ratusan TKA Cina karena berpotensi membawa virus corona baru. Abdurrahman mengatakan, masyarakat juga akan cemas dan bisa menimbulkan gejolak sosial di Sulawesi Tenggara jika 500 TKA asal Cina benar-benar didatangkan. DPRD bukan anti asing. Pihaknya berkomitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi. Namun hari ini dunia sedang pandemi COVID-19. Untuk itu, mewakili fraksi, maka pihaknya menolak. Dari satu sisi aturan regulasi benar, tapi dampak ke depannya dan dampak sosialnya. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Poli juga mengkritik rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal Cina di tengah pandemi corona. Ia mengingatkan bahwa sudah banyak masyarakat setempat yang dirumahkan lantaran perusahaan tempatnya bekerja terdampak virus tersebut. Maka dari itu akan timbul kesenjangan jika pemerintah pusat memberikan pekerjaan kepada TKA asing. Diketahui pemerintah pusat berencana mendatangkan 500 TKA asal Cina. Mereka akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel atau smelter PT VDNI atau Virtu Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe.
Pemprov dan DPRD Sultra menolak meski pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan. Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA. Demikian dikatakan Gubernur Sultra, Ali Mazzi mengutip Antara pada Rabu 29 April 2020.